Di puncak Perang Dingin, dunia menyaksikan perlombaan luar angkasa yang menegangkan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setelah Soviet sukses mengorbitkan manusia pertama, Yuri Gagarin, pada tahun 1961, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy memberikan tantangan besar kepada NASA, mengirim manusia ke bulan dan membawanya kembali dengan selamat sebelum akhir dekade. Proyek ini dimulai pada 1961 dan melibatkan ribuan ilmuwan, insinyur, dan astronot. Namun, perjalanan menuju bulan bukanlah hal yang mudah. Kegagalan dan tragedi pun terjadi, termasuk kecelakaan Apollo 1 pada 1967 yang menewaskan 3 astronot akibat kebakaran saat uji coba. Namun, NASA terus berinovasi dan meluncurkan serangkaian misi uji coba. Apollo 7 pada 1968, misi berawak pertama yang menguji modul komando di orbit bumi. Apollo 8 pada 1968, misi pertama yang mengorbit bulan, memberikan pandangan pertama tentang sisi jauh bulan. Apollo 10 pada 1969, misi percobaan yang hampir mendarat di bulan, namun hanya melakukan simulasi pendaratan. Pada 16 Juli 1969, Apollo 11 diluncurkan dari Kennedy Space Center dengan roket raksasa Saturn V. Misi ini diwakili oleh Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins. 4 hari kemudian, pada 20 Juli 1969, modul Lunar Eagle berhasil mendarat di Laut Ketenangan, Sea of Tranquility, di permukaan bulan. Dunia menyaksikan momen bersejarah ketika Neil Armstrong menginjakkan kaki di bulan dan mengucapkan kalimat legendaris. "That's one small step for man, one giant leap for mankind." I believe it, Charlie. It's raining, John. Okay, let's go. Would you, Charlie? You got all your steering. Beberapa saat kemudian, Buzz Aldrin bergabung di permukaan bulan, sementara Michael Collins tetap berada di orbit dalam modul komando Columbia. Mereka menghabiskan sekitar 2,5 jam di permukaan bulan, mengambil sampel batuan, memasang eksperimen ilmiah, dan menancapkan bendera Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan misi mereka, Armstrong dan Aldrin kembali ke modul komando, dan Apollo 11 pun kembali ke bumi, mendarat di Samudra Pasifik pada 24 Juli 1969. Namun, sejumlah teori konspirasi berkembang mempertanyakan keaslian pendaratan ini. Mengapa bendera Amerika Serikat terlihat berkibar di ruang hampa udara? Mengapa bayangan di permukaan bulan tampak tidak konsisten dengan satu sumber cahaya? Dan mengapa dalam era teknologi yang lebih maju, manusia belum pernah kembali ke sana sejak 1972? Para skeptis berargumen bahwa pendaratan di bulan hanyalah sandiwara, bagian dari perlombaan luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di era Perang Dingin. Beberapa bahkan yakin bahwa semua rekaman dibuat di studio rahasia NASA dengan efek khusus yang dirancang untuk meyakinkan dunia. Video di pendaratan Apollo 11, bendera Amerika Serikat terlihat berkibar seolah terkena angin, padahal di bulan tidak ada atmosfer yang memungkinkan angin bertiup. NASA menjelaskan bahwa bendera tersebut memiliki batang horizontal untuk menopangnya, dan gerakan itu disebabkan oleh efek pegas setelah ditancapkan. Namun, skeptis menganggap ini sebagai bukti bahwa rekaman dibuat di bumi dengan adanya angin. Beberapa foto dari misi Apollo menunjukkan bayangan yang tidak sejajar, seolah berasal dari lebih dari satu sumber cahaya. Di bulan, satu-satunya sumber cahaya utama adalah matahari. Skeptis berpendapat bahwa bayangan ini disebabkan oleh pencahayaan buatan di studio. NASA membantahnya dengan menjelaskan bahwa permukaan bulan yang tidak rata bisa menyebabkan distorsi bayangan.
Saat modul lunar Apollo 11 mendarat, tidak terlihat adanya kawah atau jejak signifikan akibat dorongan mesin roketnya. Mengingat daya dorong yang besar, skeptis bertanya mengapa tidak ada bekas yang lebih nyata di permukaan bulan. NASA menjelaskan bahwa permukaan bulan yang padat tidak memungkinkan terbentuknya kawah besar. Foto-foto yang diambil oleh para astronot terlihat sangat tajam dan profesional, meskipun mereka menggunakan kamera tanpa layar bidik. Para skeptis mempertanyakan bagaimana mereka bisa mendapatkan komposisi gambar yang sempurna dalam kondisi gravitasi rendah dengan sarung tangan tebal. NASA menjelaskan bahwa kamera telah dipasang di dada dan dilatih sebelumnya. Untuk mencapai bulan, astronot Apollo harus melewati sabuk Van Allen, lapisan radiasi berbahaya yang mengelilingi bumi. Para skeptis berpendapat bahwa manusia tidak akan bisa bertahan melewati tingkat radiasi tersebut tanpa perlindungan khusus. NASA pun menjelaskan bahwa perjalanan melalui sabuk ini berlangsung cepat, sehingga dosis radiasi yang diterima berada dalam batas aman. Lalu, mengapa manusia tidak kembali ke bulan? Sejak misi Apollo terakhir pada 1972, tidak ada lagi manusia yang pergi ke bulan. Para skeptis menganggap ini aneh. Mengapa dengan teknologi yang jauh lebih maju saat ini, tidak ada misi berawak ke bulan? NASA menyatakan bahwa alasan utamanya adalah biaya dan prioritas eksplorasi luar angkasa yang berubah. Pada tahun 2006, NASA mengakui bahwa mereka tidak dapat menemukan rekaman asli pendaratan di bulan karena telah dihapus dan digunakan ulang untuk kepentingan lain. Skeptis menganggap ini mencurigakan karena seharusnya rekaman bersejarah tersebut dijaga dengan baik. Salah satu hal yang sering dipertanyakan oleh para skeptis adalah sikap Neil Armstrong setelah kembali dari misi Apollo 11. Dibandingkan dengan Buzz Aldrin dan astronot lainnya, Armstrong cenderung menghindari sorotan media, jarang memberikan wawancara, dan tidak pernah kembali keluar angkasa. Setelah menjadi manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan, Neil Armstrong justru memilih untuk menjauh dari media. Dia jarang memberikan wawancara dan hampir tidak pernah membahas pengalamannya secara mendalam. Beberapa skeptis berpendapat bahwa sikap ini bisa terjadi karena dia merasa bersalah atau menyimpan rahasia terkait pendaratan di bulan. Sebagai seorang pilot uji dan insinyur berbakat, wajar jika orang mengira Armstrong akan terus terlibat dalam misi luar angkasa. Namun, setelah Apollo 11, dia tidak pernah lagi terlibat dalam program luar angkasa NASA. Sebagian orang menduga bahwa ini karena dia tahu bahwa misi Apollo adalah rekayasa dan dia tidak ingin terlibat lebih jauh. Alih-alih melanjutkan karir di NASA atau menjadi tokoh publik besar, Armstrong memilih menjadi dosen teknik di Universitas Cincinnati. Skeptis menganggap ini aneh untuk seorang yang baru saja mencapai pencapaian terbesar dalam sejarah umat manusia. Ada yang berspekulasi bahwa ia ingin menjauh dari perhatian karena tidak ingin menghadapi pertanyaan sulit tentang pendaratan di bulan. Dalam konferensi pers pasca misi Apollo 11, Armstrong, Aldrin, dan Collins terlihat gugup dan tegang. Bukannya penuh semangat seperti orang yang baru saja mengalami pengalaman paling luar biasa dalam sejarah manusia. Para skeptis berpendapat bahwa mereka terlihat seperti orang yang menyembunyikan sesuatu atau merasa terbebani oleh kebohongan besar. Buzz Aldrin dan beberapa astronot lainnya diminta oleh peneliti konspirasi seperti Burt Sibrel untuk bersumpah di atas Alkitab bahwa mereka benar-benar pergi ke bulan. Aldrin bereaksi dengan marah dan bahkan meninju Sibrel, sementara Armstrong menolak untuk melakukannya dan menghindari perdebatan secara langsung. Skeptis menganggap ini sebagai tanda bahwa mereka menyembunyikan sesuatu. Apakah sikap Armstrong ini merupakan tanda bahwa pendaratan di bulan adalah kebohongan? Atau apakah dia hanya seorang pria yang tidak nyaman dengan ketenaran dan memilih menjalani hidup yang lebih tenang?
Di tengah keraguan ini, muncullah The Firmament Theory. The Firmament Theory adalah gagasan bahwa langit di atas bumi bukanlah ruang hampa yang luas, melainkan sebuah struktur kokoh seperti kubah yang membatasi dunia kita. Teori ini berasal dari berbagai kepercayaan kuno dan sering dikaitkan dengan model bumi datar, serta pandangan kosmologi teologis. Konsep firmament atau cakrawala sebagai struktur solid yang membatasi dunia kita memiliki akar yang sangat tua, berasal dari berbagai kepercayaan kuno dan teks religius. Dalam pandangan kosmologi kuno, langit bukanlah ruang hampa seperti yang kita pahami sekarang, tetapi lebih menyerupai kubah keras yang menopang benda-benda langit. Mitologi Mesopotamia adalah salah satu yang pertama mencatat konsep firmament. Salah satu teks utamanya adalah Enuma Elish yang menjelaskan penciptaan alam semesta menurut kepercayaan Babilonia. Dewa Marduk membelah tubuh monster primordial Tiamat menjadi dua bagian. Bagian atas tubuhnya menjadi langit atau firmament, dan bagian bawahnya menjadi bumi. Langit ditahan oleh pilar raksasa, dan di atasnya terdapat lautan kosmis yang tertahan oleh kubah tersebut. Bintang, matahari, dan bulan melekat pada firmament dan dikendalikan oleh para dewa. Konsep ini menunjukkan bahwa langit bukan hanya sekadar ruang kosong, tetapi memiliki bentuk fisik yang nyata dan membatasi dunia manusia. Konsep firmament dalam tradisi Yahudi Kristen dapat ditemukan dalam kitab Kejadian dalam Alkitab. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu sebagai langit. Dalam ayat ini, firmament disebut sebagai rakia dalam bahasa Ibrani, yang berarti sesuatu yang direntangkan atau permukaan keras seperti logam. Air di atas cakrawala diyakini sebagai lautan surgawi yang tertahan oleh kubah langit. Langit sebagai penghalang fisik menunjukkan bahwa manusia tidak bisa melewatinya. Jendela langit dalam mitologi Yahudi dipercaya dapat dibuka untuk menurunkan hujan. Konsep ini sejalan dengan kepercayaan bangsa Babilonia yang menganggap langit sebagai pemisah antara dunia manusia dan air kosmis di atasnya. Bangsa Mesir kuno menggambarkan langit sebagai Dewi Nut yang tubuhnya melengkung seperti kubah di atas bumi. Nut dipisahkan dari suaminya, Geb, Dewi Bumi, oleh Su, Dewa Udara. Bintang-bintang menempel pada tubuh Nut, sementara matahari bergerak melintasi langit setiap hari dan melewati dunia bawah pada malam hari. Konsep ini juga mendukung gagasan bahwa langit adalah struktur fisik, bukan ruang kosong. Dalam pemikiran Yunani, Aristoteles mengembangkan model geosentris yang menyatakan bahwa bumi dikelilingi oleh bola-bola kristal transparan, tempat bintang dan planet tertanam. Langit bukan hanya ruang kosong, tetapi terdiri dari spheres, lapisan bola yang bertingkat. Gerakan benda langit dikendalikan oleh entitas ilahi di setiap bola langit. Ptolemy kemudian menyempurnakan model ini dalam teori geosentrisnya yang bertahan hingga abad pertengahan. Selama abad pertengahan, Gereja Katolik mengadopsi model Aristotelian dan Ptolemaian tentang firmament. Dalam kosmologi ini, langit memiliki struktur bertingkat, dengan surga berada di luar lapisan terakhir. Bumi sebagai pusat alam semesta, dikelilingi oleh 7 bola langit yang menopang planet-planet. Bintang tetap tertanam dalam firmament, sedangkan planet bisa bergerak di dalam lapisan-lapisan tertentu. Model ini dipertahankan oleh para teolog dan ilmuwan gereja hingga era Renaissance, ketika teori heliosentris mulai berkembang.
Beberapa teks Islam klasik juga menyebutkan firmamen sebagai lapisan langit yang berlapis-lapis. Dalam Al-Quran ada referensi tentang 7 langit. Dialah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis pada Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Beberapa ulama menafsirkan langit ini sebagai lapisan spiritual atau fisik. Tetapi tidak ada konsep eksplisit tentang firmamen sebagai kubah keras. Jadi, apakah firmamen benar-benar ada? Dalam sains modern, konsep firmamen sebagai kubah keras di atas bumi telah ditinggalkan sejak berabad-abad lalu. Namun beberapa kelompok masih percaya bahwa ada struktur fisik yang membatasi bumi dan menghalangi manusia untuk keluar angkasa. Saat ini, kita memahami bahwa langit yang kita lihat bukanlah kubah keras, melainkan hasil dari fenomena atmosfer dan optik. Atmosfer bumi terdiri dari beberapa lapisan yang menyebabkan efek seperti pembiasan cahaya dan pantulan warna biru di siang hari. Tidak ada batas fisik antara atmosfer dan luar angkasa. Tekanan udara hanya berkurang secara bertahap hingga akhirnya mencapai vakum. Langit malam penuh dengan bintang, menunjukkan bahwa tidak ada penghalang fisik yang menutupi bumi. Atmosfer bumi terdiri dari beberapa lapisan. Troposfer 0-12 km, tempat terjadinya cuaca dan kehidupan. Stratosfer 12-50 km. Lapisan ozon berada di sini. Mesosfer 50-85 km. Meteor terbakar saat memasuki lapisan ini. Termosfer 85-600 km. Satelit mulai mengorbit di sini. Exosfer 600 km ke atas, bertransmisi keluar angkasa dengan kepadatan partikel sangat rendah. Batas antara atmosfer dan luar angkasa dikenal sebagai garis Kármán, sekitar 100 km di atas permukaan bumi. Di sini atmosfer menjadi sangat tipis, sehingga pesawat tidak bisa lagi mengendalikan aerodinamika untuk terbang. Kesimpulannya, tidak ada firmamen fisik yang membatasi bumi. Atmosfer secara bertahap bertransmisi ke ruang hampa, bukan terhenti secara tiba-tiba oleh kubah keras. Meskipun sains telah membuktikan bahwa tidak ada firmamen, beberapa kelompok masih percaya bahwa ada penghalang fisik di atas bumi. Beberapa teori konspirasi berpendapat bahwa NASA tidak pernah benar-benar pergi keluar angkasa karena adanya penghalang di atas bumi. Namun, ada juga bantahan ilmiahnya. Ribuan satelit dari berbagai negara telah ditempatkan di orbit, membuktikan bahwa kita bisa keluar dari atmosfer. Astronot dari berbagai negara, bukan hanya NASA, telah melakukan perjalanan ke Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS). Video dari astronot di ISS menunjukkan kondisi gravitasi mikro yang tidak bisa dipalsukan dengan mudah. Sabuk Van Allen adalah lapisan radiasi yang mengelilingi bumi, terdiri dari partikel bermuatan yang terperangkap oleh medan magnet bumi. Pendukung teori firmamen mengklaim bahwa sabuk Van Allen adalah penghalang keras yang tidak bisa ditembus manusia. Mereka berargumen bahwa jika astronot melewati sabuk ini, mereka akan langsung mati terkena radiasi tinggi. Namun ada juga bantahannya. Meskipun sabuk Van Allen memang memiliki radiasi tinggi, astronot hanya melewatinya selama beberapa jam, sehingga dosis radiasi yang diterima tetap dalam batas yang aman. Wahana luar angkasa dilengkapi dengan perisai radiasi untuk melindungi astronot. Jika sabuk Van Allen benar-benar tidak bisa ditembus, satelit dan wahana antariksa seperti Voyager 1 dan 2 tidak akan bisa meninggalkan bumi. Beberapa klaim menyatakan bahwa ada rekaman roket yang meledak atau terpental saat mencapai ketinggian tertentu, yang dianggap sebagai bukti adanya firmamen. Video dari peluncuran roket tertentu menunjukkan bahwa roket tampak meledak atau menghilang sebelum mencapai luar angkasa.
Teori ini beranggapan bahwa roket menabrak kubah langit dan tidak bisa melewatinya. Bantahannya, banyak roket meledak atau gagal bukan karena menabrak penghalang, tetapi karena kegagalan teknis atau desain. Roket yang mencapai orbit seringkali memisahkan bagian-bagian tertentu selama perjalanan, yang mungkin terlihat seperti menghilang dalam video dari bumi. Peluncuran roket yang berhasil telah terekam dalam berbagai video langsung dari kamera on board. Pendukung teori firmamen dalam model bumi datar percaya bahwa bintang, planet, dan matahari hanyalah proyeksi cahaya yang ditempelkan pada kubah langit. Mereka mengklaim bahwa gerhana dan perubahan posisi bintang adalah hasil dari manipulasi dalam sistem tertutup. Beberapa bahkan berpendapat bahwa kita hidup dalam simulasi, di mana langit hanyalah layar raksasa yang diproyeksikan. Bantahannya, teleskop kuat seperti Hubble dan James Webb telah memotret bintang, galaksi, dan planet dengan sangat jelas. Fenomena seperti paralaks bintang membuktikan bahwa bintang berada di berbagai jarak dari bumi, bukan hanya di lapisan langit yang dekat. Satelit dan wahana luar angkasa telah mengambil gambar bumi dari luar angkasa, menunjukkan bahwa planet kita adalah bola di dalam alam semesta yang luas. Jadi, menurutmu, apakah firmamen benar-benar ada?